Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dini hari. Kami dari kelompok 14 Dia PPA akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul aplikasi yaitu Aman Tentram. Untuk anggotanya sendiri, itu ada 3 orang. Yang pertama ada Alit Firdaus Marsyah, kemudian yang kedua ada Arif Fadila, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Devita Putri Natasha. Untuk outline pada pembahasan kali ini itu terdiri dari 4 outline. Yang pertama adalah latar belakang yang berisi penjelasan yang didukung dengan data juga fakta. Kemudian yang kedua ada pembahasan, yaitu berisi hasil metode penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga ada demo prototype, berisi demo prototype yang telah dirancang. Dan yang keempat ada kesimpulan yang didapat berdasar tahapan sebelumnya. Oke, kita berlanjut ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Per tahun 2021 jumlah populasi di Indonesia itu sekitar 273 juta jiwa dan membuat Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan predikat terpadat di dunia. Dari angka yang fantasi tersebut, tentu ada banyak sekali permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah peningkatan angka kriminalitas. Di tahun 2021, angka kriminalitas di Indonesia itu tercatat sebanyak 222.543 kasus, dengan Sumatera Utara menempati provinsi dengan jumlah kriminalitas terbanyak, yaitu sebesar 32.990 kasus. Nah, dari data tersebut, kami melakukan kuesioner kepada beberapa responden, dan hasil yang didapat adalah 38% responden pernah melihat atau menjadi korban kriminalitas. 70,8% diantaranya mengaku tidak pernah melaporkannya kepada pihak berwajib, dan 52% diantaranya mengaku perlu adanya aplikasi untuk melaporkan tindak kriminalitas di masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan solusi berupa perancangan, yaitu aplikasi Aman Tentram, di mana aplikasi ini dirancang dengan menggunakan metode design thinking yang mengacu pada pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Oke, kemudian kita berlanjut ke pembahasannya. Untuk metode design thinking itu sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama ada empathize, kemudian yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada testing. Oke, untuk tahapan empathize sendiri itu terdiri dari problem areanya. Kami mengambil lingkungan masyarakat yang kurang aman dari tindak kriminalitas. Untuk spesifik problem case-nya itu berupa pengaduan tindakan kriminal dengan sistem konvensional itu terlalu lama, sehingga dibutuhkannya sistem yang lebih praktis dan informasi terkait kriminalitas yang terjadi di daerah tertentu itu perlu bagi masyarakat. Kemudian kuesioner yang berisi pertanyaan data diri, pengalaman responden, dan juga minat responden terhadap aplikasi Aman Tentram. Untuk pertanyaan kuesioner sendiri itu terdiri dari 8 pertanyaan. Yang pertama ada, apakah Anda pernah melihat atau menjadi korban tindakan kriminalitas? Yang kedua, jika iya, bagaimana cara Anda melaporkan tindakan kriminal tersebut? Yang ketiga, jika tidak, mengapa Anda tidak mengadu pada pihak berwajib? Apa kendala Anda saat melakukan pengaduan tindakan kriminal? Yang keempat, jika aplikasi ini dibuat, apakah Anda akan merasa lebih mudah untuk melaporkan tindakan kriminal dan melihat informasi daerah rawan tindakan kriminal? Berikan pendapat Anda. Kemudian yang kelima, menurut Anda seberapa pentingnya aplikasi ini dalam kehidupan masyarakat? Yang keenam, fitur tambahan apa yang paling diharapkan pada aplikasi ini? Yang ketujuh, dalam melakukan pengaduan kriminalitas, bukti apa yang ingin Anda sertakan? Dan yang terakhir, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat agar menggunakan aplikasi ini, kami membuat ketentuan sistem reward dan punishment. Menurut Anda, apa reward yang Anda harapkan sebagai pelapor tindakan kriminal? Kemudian ada 2W+1H, yang pertama yaitu what, berisi banyaknya masyarakat yang pernah menjadi saksi atau mengalami suatu tindakan kriminal, kemudian banyaknya masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindakan kriminal, yang ketiga pengaduan suatu tindakan kriminal memakan waktu proses yang cukup lama, dan yang terakhir kurangnya platform khusus penyedia berita kriminal di daerah yang spesifik. Untuk Y-nya sendiri itu terdiri 2. Yang pertama, banyaknya terjadi kasus kriminal, khususnya di kota besar. Kemudian yang kedua, masyarakat harus datang ke kantor polisi dan melakukan pengaduan secara konvensional. Untuk H-nya sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, menyediakan sistem pengaduan tindakan kriminalitas melalui aplikasi. Yang kedua, menyediakan fitur fit aktivitas kriminal pada suatu daerah tertentu. Dan yang ketiga, menyediakan fitur status pelaporan untuk mengetahui status proses kriminal yang dilaporkan.
Untuk empathize map-nya, untuk empathize map-nya ini sendiri itu terdiri dari think and feel, hear, see, dan juga say and do disertai dengan pain and gain-nya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke tahap kedua dari design thinking, yaitu define. Oke, pertama ada user persona dan user story. Di mana di sini ada user persona pertama, yaitu Kelly, seorang mahasiswa. Di mana Kelly ini merupakan seseorang yang dengan umur 20 tahun dan juga seorang mahasiswi di suatu daerah ada di Indonesia, berstatus belum menikah dan merupakan pelajar yang sibuk dengan kegiatan kampus, sehingga mengharuskannya menjadi lebih mandiri. Nah, dengan menjadi mahasiswa, Kelly kerap kali berpergian sendiri dan kerap merasa was-was dengan berita atau informasi tentang tindak kriminalitas yang kerap terjadi belakangan ini. Untuk berjaga-jaga, Kelly sering memantau lokasi atau mencari informasi terkait tingkat kriminalitas daerah. Sayangnya tidak semua tempat bisa dirinya ketahui apakah aman atau tidak dari tindak kriminalitas. Sebagai seorang mahasiswi, dirinya ingin melihat tingkat kriminalitas suatu daerah sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian yang kedua itu ada Joan, yaitu seorang ibu rumah tangga, yaitu berstatus sudah berkeluarga, membuatnya lebih waspada terhadap tindak kriminalitas di daerahnya. Cukup sering Joan mendengar tentang suatu tindak kejahatan, namun untuk melaporkan tindakan tersebut dan masih menjadi saksi yang sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan laporan yang tidak ditindaklanjuti, juga identitas pelapor yang rawan tersebar. Sebagai seorang ibu, dirinya ingin pelapor memiliki kemudahan untuk memberikan laporan juga penanganan cepat pada saat melihat suatu kasus kriminal. Kemudian berikut adalah pain points. Dan di sini ada beserta how might be-nya, di mana di sini dikategorikan menjadi sistem pengaduan, informasi kasus kriminal, tingkat kriminalitas, dan lokasi instansi yang bersangkutan. Pada sistem pengaduan, yaitu ada sulitnya melakukan pelaporan di kantor polisi, kurangnya informasi status pelaporan di kantor polisi memakan banyak waktu, dan rasa kurang percaya diri saat melakukan pelaporan di kantor polisi. How might be-nya yaitu menyediakan fitur pengaduan kasus kriminal, meminta serta bukti kasus seperti video atau foto, kemudian menyediakan fitur status pelaporan. Selanjutnya itu informasi kasus kriminal, kurangnya informasi terkait kasus kriminal yang sudah pernah dilaporkan, perasaan kurang percaya diri terhadap kasus kriminal tertentu yang dialami. Kemudian kurangnya informasi terkait kasus kriminal di wilayah tertentu yang spesifik. How might be-nya yaitu memberikan feed kasus kriminal yang pernah dilaporkan oleh masyarakat dengan rincian, kemudian menyediakan opsi untuk melapor secara anonim. Selanjutnya itu tingkat kriminalitas, yaitu kurangnya informasi terkait tingkat kriminalitas di suatu wilayah. How might be-nya yaitu menyediakan peta sebaran intensitas kriminalitas di suatu wilayah. Lokasi instansi bersangkutan, yaitu kurangnya informasi terkait lokasi dan nomor telepon instansi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan keseluruhan pada suatu wilayah dengan rinci. Itu how might be-nya menyediakan informasi terkait lokasi dan nomor telepon instansi tersebut. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga design thinking, yaitu idea. Berikut adalah nama produk dan logo, di mana nama produk dari aplikasi ini yaitu Aman Tentram, dengan keterangan warna hitam bermakna kontrol diri, disiplin diri, dan perlindungan. Bila silet berarti tugem yang tajam dan konkret. Huruf A dan T melambangkan inisial aplikasi yaitu Aman Tentram. Kemudian kotak kecil berbentuk tanda seru melambangkan sikap tegas dan bersungguh-sungguh. Solution idea. Di sini terdapat 8 solution idea dari pemikiran brainstorming utama, yaitu pengaduan tindakan kriminal dengan bukti berupa foto dan rincian kejadian, kemudian kumpulan nomor telepon dan lokasi instansi yang bersangkutan, fitur pemberian feedback, feed berita terkait informasi kriminalitas pada suatu wilayah,
Kemudian feed pelaporan kasus tindakan kriminal di setiap wilayah pada suatu daerah. Kemudian peta sebaran intensitas kriminalitas. Nah, untuk dua yang terakhir ini, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan user, maka dua fitur ini tidak kita kerjakan, yaitu sistem rewarding, punishment, juga pelayanan administrasi. Nah, di sini adalah diagram dari solution idea yang menjabarkan antara user value dan effort. Pada Duit Now ada feed berita dan feed pelaporan. Pada Duit Next yaitu peta sebaran intensitas kriminalitas. Kemudian pengaduan tindakan kriminal dengan bukti berupa foto dengan rinciannya. Letter yaitu ada pemberian feedback, juga kumpulan nomor telepon dan lokasi instansi yang bersangkutan. Untuk sitemap dari aplikasi kami Aman Tentram, yaitu pertama ada logo splash screen, kemudian masuk daftar. Setelah itu ada 5 menu utama, itu akun, beranda, feed, informasi, dan lapor. Berikut adalah suatu contoh storyboard di mana terdapat seseorang saksi yang melihat suatu kasus kriminal, yaitu perampokan. Nah, tetapi kejadiannya ini, perampoknya ini melarikan diri, tidak sempat dilaporkan oleh korban. Untungnya si saksi ini sempat memfotonya, kemudian dengan foto tersebut menggunakannya sebagai bukti untuk melaporkan melalui aplikasi Aman Tentram. Dan pada akhirnya perampok ditangkap oleh polisi. Baik, Kemudian selanjutnya lanjut oleh teman saya. kita akan masuk ke bagian prototipe. Oke, jadi untuk pembuatan prototipe kita bagi ke dua bagian. Yang pertama kita mendesain low fidelity dan juga mendesain high fidelity-nya, atau yang low fidelity ini kita sebut juga sebagai wireframe. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama kayak tampilan login, tampilan home, tampilan statistik, dan juga tampilan feed berita. Bisa di next. Kemudian ini juga adalah tampilan berita, kelengkapan berita, tampilan profil, tampilan informasi, dan tampilan pelaporan saya. Dan ini terakhir tampilan untuk membuat laporan, tampilan melihat detail dan melihat statusnya juga. Nah, kemudian ini untuk high fidelity-nya nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut saat demo. Nah, pertama ada tampilan login, tampilan home, dan tampilan statistik, dan juga yang terakhir tampilan laporan di daerah sekitar pada peta sebaran kriminalitas. Kemudian ini adalah tampilan berita, tampilan rincian berita, tampilan informasi, dan tampilan rincian dari informasi tersebut. Kemudian ini ada tampilan profil, kemudian tampilan lapor, lebih tepatnya bagian laporan saya, tampilan detail dari laporan, dan tampilan detail dari status pelaporan. Oke, kemudian kita masuk ke tahap testing. Jadi pada tahap testing kita menggunakan atau mendapatkan 24 responden. Nah, dari testing yang SUS atau System Usability Scale, kita mendapatkan total nilai rata-rata yaitu 75, yang artinya hasil dari testing kita menunjukkan nilai angka B dengan acceptability ratingnya adalah acceptable. Next. Kemudian untuk SEQ atau single issue question, sama, kita juga mendapatkan 24 responden. Di sini kita mendapatkan nilai total rata-rata yaitu 6,2, yang artinya sangat menggambarkan penggunaannya adalah sangat mudah sekali, mendekati sangat mudah. Karena nilainya maksimum di sini adalah 7. Oke, bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke demo prototype.
Mungkin bisa stop sharing. Oke. Ya, baik. Jadi ini adalah tampilan splash screen dari aplikasi kami, yaitu Aman Tentram. Di sini menampilkan logo dan juga tampilan halaman kosong. Jadi tampilan ini akan muncul setiap kali aplikasi dibuka. Nah, setelah itu akan tampil halaman login. Nah, pada tampilan login ini juga bisa kita menekan tombol daftar jika belum mempunyai akun. Jadi bisa nanti dari daftar ini bisa diisi dan juga bisa langsung login. Dan juga pada bagian login terdapat akses untuk login memakai sidik jari. Ini istilahnya kami rancang kalau misalnya dia sudah mengatur di halaman profil untuk login menggunakan sidik jari. Oke, kita contoh login biasa. Nah, dari penggunaan aplikasi ini adalah konsepannya kita mengharuskan pengguna untuk mengaktifkan lokasi agar bisa mendeteksi sebaran kriminalitas di daerahnya. Oke, karena kalau sudah mengaktifkan fitur GPS atau lokasi, maka pengguna akan diarahkan ke halaman landing page atau maksudnya saya landing page ini adalah halaman beranda atau home. Nah, tampilan home ada akses cepat untuk membuat laporan, untuk mengecek status pelaporan, dan juga akses cepat untuk memverifikasi akun menggunakan KTP. Kemudian di sini adalah peta sebaran kriminalitas yang berbentuk map, tampilan Google Map, dan juga terdeteksi lokasi yang saat ini ada ditempati oleh pengguna. Dan juga terakhir ada tampilan feedback. Nah, misalnya kita kirim feedback, maka akan tampil seperti berikut feedbacknya. Kemudian kita masuk ke bagian statistik. Karena ini ada terdeteksi ya lokasi kita ada di Kelurahan Grainda, Balikpapan, maka statistiknya akan menggambarkan zona dari keterangan zona dari Kelurahan Grainda tersebut, yaitu zona resiko rendah, ya, seperti itu. Jadi adalah misalnya jumlah kasus perampokannya 2 dan penipuan 2 untuk tahun 2022. Dan juga menampilkan status untuk wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Kelurahan Batu Ampar, Gunung Samarinda, dan lain-lain. Kemudian kita bisa mengecek di peta sebaran kriminalitas. Jadi untuk mapnya ini bisa kita klik, dan di sini akan konsepannya adalah kita bisa menggerak-gerakkan lokasi yang ada di map ini. Dan juga pada tampilan ini kita bisa melihat laporan yang ada di daerah ini yang terbaru. Nah, misalnya ini kan di daerah Grainda, karena dalam 9 bulan terakhir itu tidak ada laporan, maka di sini tulisannya tidak ada laporan yang terbaru atau yang belum terselesaikan gitu maksudnya. Untuk contoh, misalnya kita geser, di sini ada lokasi yang warnanya merah atau zona resikonya tinggi. Di ini adalah di Kelurahan Baru Ulu atau di Gunung Bugis. Di sini ada laporannya. Nah, di sini bisa dilihat. Dan juga untuk rinciannya juga bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian kita kembali dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian akses cepat. Ini nanti akan dibahas lagi setelah ini. Kita pertama-tama masuk ke feed dulu. Nah, di feed ini menampilkan berita-berita terkait kriminalitas. Jadi seperti polisi, pencurian, atau yang lain-lain gitu. Jadi untuk beritanya bisa dilihat. Tampilannya akan seperti ini, rinciannya akan tampil seperti ini, mirip seperti blog. Nah, dan juga ada fitur pencarian dan juga kategori dari filter trending, terbaru, terpopuler, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke bagian informasi. Di sini kita bisa melihat informasi lokasi-lokasi atau tempat-tempat penting yang mungkin akan perlu dikunjungi di dalam keadaan darurat, seperti polsek, rumah sakit, damkar, dan lain-lain. Misal kita lihat di sini rincian untuk Polsek Balikpapan Utara, maka akan tampil map ke Polsek Balikpapan Utara tersebut. Sama seperti misalnya kita pindah ke rumah sakit, di sini ada RSUD Kanujoso, nah maka akan tampil juga untuk rinciannya seperti lokasi dan nomor teleponnya. Nah, dan konsepannya adalah saat kita memencet lokasi ini, maka akan langsung diarahkan ke Google Maps, sehingga pengguna bisa langsung mengikuti rute ke tempat tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke bagian akun. Di sini kita memiliki opsi untuk logout, mau ubah profil, ubah password, dan tadi yang dijelaskan login sidik jari.
Dan kemudian kita untuk ubah profil di sini, kita bisa memverifikasi NIK kita menggunakan KTP. Nih, contohkan, jadi akan butuh akses kamera dari aplikasi ini agar bisa memverifikasi KTP. Nah, akan tampilannya seperti ini. Akan diminta untuk foto KTP, selanjutnya foto wajah, selanjutnya untuk foto KTP dengan wajah. Nah, setelah selesai maka akan muncul seperti ini untuk menunggu sekiranya 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam maksud saya, untuk verifikasinya diajukan. Oke, kemudian ada untuk mengubah password. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan password baru agar mengganti keamanannya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian lapor. Nah, di sini ada 2 tab atau 2 bagian, yaitu laporan saya dan laporan di sekitar. Jadi untuk laporan saya adalah laporan yang kita buat pada aplikasi ini. Jadi misal pengguna tuh menggunakan aplikasi ini untuk membuat laporan baru. Nah, di laporan baru ini akan dimintakan isi-isian yang penting untuk melaporkan kejadian yang disaksikan oleh pengguna tersebut. Dari nama, nick, subjek, dan juga nanti akan ada kayak kronologi, lokasi kejadian, tanggal waktu kejadian, bukti kejadian, seperti foto, video, atau rekaman audio. Nah, misal ini untuk memilih tanggal akan tampil seperti ini, dan untuk memilih lokasi akan muncul tampilan Google Map. Ya, misal kita isi. Nah, ini adalah contoh pembuatan laporan yang sudah diisi. Nah, setelah kita ajukan, maka akan ada konfirmasi untuk menyatakan bahwa ini sudah betul dan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan, dan kita bisa ajukan. Nah, setelah diajukan, dia akan muncul pada halaman laporan saya. Nah, misalnya kita klik, ya kan ada detail dari laporan yang kita buat tersebut. Seperti yang detail yang ada pada pembuatan laporan tadi, seperti lokasi, kronologi, dan buktinya. Kemudian juga kita bisa melihat status pelaporan kita. Misalnya ini kita karena baru melaporkan, maka masih menunggu petugas untuk melihat laporan kita. Kemudian adalah laporan di sekitar. Nah, di sini kita bisa melihat laporan-laporan yang diberikan oleh orang lain di sekitar lokasi kita. Nah, misalnya kita lihat salah satunya untuk kasus yang sudah selesai, seperti ini. Tampilannya sama seperti tadi, kurang lebih. Nah, dan juga ini statusnya, ini kan karena sudah selesai, maka juga ada tampilan tindakan polisi, yaitu tindakan polisi saat sudah selesai menyelesaikan kasusnya. Jadi di sini ada tindakannya itu, kedua pelakunya itu tertangkap oleh polisi, dan fotonya tampil di sini. Oke, terakhir kita kembali dulu ke beranda tadi yang ditinggalkan untuk ngecek. Jadi adalah akses cepat ini. Ini sebenarnya sama saya kayak fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi misalnya kita mau cepat, kita bisa buat laporan langsung memencetkan tombol yang ada pada halaman beranda. Seperti ini. Sama seperti tadi, cek status juga seperti itu. Jadi langsung ada tombol yang bisa membuat lebih cepat itu. Seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk demo prototipenya. Kita kembali ke PowerPoint. Mungkin bisa di share screen lagi, Alip. Baik, terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi setelah membuat aplikasi tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa rentannya kasus kriminalitas yang terjadi saat ini membuat masyarakat dituntut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, Aman Tentram ini hadir untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. Aman Tentram ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk melakukan pengaduan terhadap tindakan kriminalitas dan dilengkapi dengan informasi terkait lokasi yang rawan akan kasus kejahatan. Nah, diharapkan dengan adanya Aman Tentram, masyarakat diharapkan merasa terbantu dan dapat menekan angka kriminalitas di kota-kota besar. Oke, sekian dari kelompok A14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.